Welcome to dunia tak terlihat. Tidak semua insomnia disebabkan oleh stres. Tidak semua sulit tidur berasal dari pikiran yang lelah. Dalam beberapa kasus yang jarang dibicarakan, insomnia justru dimulai setelah seseorang menjawab suara yang seharusnya tidak pernah dijawab. Cerita ini bukan legenda lama. Ini adalah rangkaian kejadian yang dicatat sebagai kasus insomnia ekstrim yang dimulai dari satu kesalahan kecil, sebuah jawaban di tengah malam. Korban dalam kasus ini adalah seorang mahasiswi tingkat akhir. Kita sebut saja R. Malam itu, sekitar pukul 2 lewat, R terbangun setengah sadar di kamarnya. Lampu mati, kipas angin berputar pelan, dan dalam kondisi hampir tertidur kembali, dia mendengar suara memanggil namanya. Pelan, dekat, seperti berasal dari dalam kamar. R. Bukan teriakan, bukan bisikan jelas, tapi cukup untuk membuatnya menjawab. Ya, detik itu juga kamar terasa lebih dingin. Kipas berhenti berputar, dan R langsung terjaga sepenuhnya. Tidak ada siapa-siapa. R mengira itu hanya halusinasi orang mengantuk. Ia kembali mencoba tidur, tapi sejak malam itu, tidurnya tidak pernah normal lagi. Hari-hari berikutnya, R mulai sulit tidur. Bukan karena pikiran, bukan karena stres kuliah. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang menunggu. Tidurnya tidak pernah lebih dari 10 menit. Setiap terbangun, jam dinding selalu menunjukkan waktu yang hampir sama. 2:40 menit, 2:50 menit. Yang lebih aneh, jam itu tidak pernah berdetak saat dia terjaga, baru bergerak lagi ketika dia berdiri dari tempat tidur. R mulai kelelahan. Matanya cekung, tubuhnya lemah. Namun yang paling mengganggu bukan kurang tidur, melainkan perasaan dia tidak sendirian saat terjaga. Di minggu kedua, insomnia R memasuki fase yang lebih mengerikan. Setiap kali ia menutup mata, muncul wajah perempuan pucat. Tidak menjerit, tidak marah, hanya tersenyum. Semakin lama mata terpejam, wajah itu semakin dekat. R mulai takut tidur. Ia sengaja menahan mata terbuka sampai pagi. Kopi, lampu terang, musik, semua dicoba. Tapi suara itu kembali, bukan memanggil nama lagi, melainkan berbisik. Kenapa kamu jawab? R akhirnya dibawa ke dokter. Diagnosisnya sederhana, insomnia berat disertai halusinasi. Ia diberi obat tidur dosis tinggi. Malam pertama minum obat, R tertidur selama 6 menit. Lalu terbangun sambil menangis. Ia berkata, "Setiap aku hampir tidur, ada yang duduk di sampingku dan melarang." Yang membuat dokter terdiam adalah satu hal, rekaman kamera ponsel R. Saat diputar ulang, terdengar suara tambahan, bukan suara R. Dan suara itu terdengar jelas berkata, "Jangan tidur dulu." Keluarga R akhirnya meminta bantuan orang tua di kampung. Menurut kepercayaan lama, jika seseorang menjawab panggilan di antara sadar dan tidur, ia dianggap mengizinkan sesuatu masuk ke kesadarannya. Makhluk itu tidak ingin membunuh, tidak ingin menampakkan diri. Yang diambil adalah waktu tidur. Karena saat manusia tidur, kesadarannya paling lemah dan paling mudah ditemani. Pada malam ke-27 tanpa tidur layak, R akhirnya menyerah. Ia mematikan lampu, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya ia tidak melawan. Rekaman terakhir menunjukkan R berbaring tenang. Wajahnya santai, seolah akhirnya bisa tidur. Namun tepat sebelum video berakhir, terdengar satu kalimat lirih. "Sekarang, gantian aku yang jaga." Kasus ini tidak pernah tercatat secara resmi sebagai gangguan gaib. Tapi satu pesan selalu diingat oleh mereka yang percaya. Jika kamu terbangun di tengah malam dan mendengar
mendengar suara memanggil namamu, jangan pernah menjawab, karena bisa jadi yang memanggil tidak ingin kamu tidur lagi.